Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-6 musim kedua dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di video kali ini soalnya juga salah satu kiriman pelanggan khususnya bernama Abian. Jadi terima kasih untuk Abian dan kita lihat dulu sebentar apa yang mungkin dia ingin sampaikan. Terima kasih Bang, video Abang sangat membantu, semoga konsisten. Oke. GG ya Abian ya, dan sebenarnya dia juga sudah mengirimkan satu soal lagi, tapi karena tradisi yaitu dibikin per episode, jadi mungkin soal yang satu lagi akan saya buat di beberapa episode ke depan. Oke, kita akan langsung masuk aja ke soalnya. Menurut saya soal ini sebenarnya tergolong sangat mudah ya, tapi ada satu hal yang saya bingung yaitu flowchart atau diagram alur yang ada di kanan yang setelah saya kerjakan itu rasanya nggak ada gunanya gitu. Mungkin ini emang dipakai atau diletakkan di sini supaya yang ngerjain soalnya itu nanti panik gitu ngelihat flowchart atau gimana. Tapi menurut saya setelah mengerjakan soalnya ini tidak terlalu ngaruh gitu. Mungkin kita bisa memahami lebih baik soalnya dengan flowchart, tapi pada akhirnya nggak terlalu berpengaruh yang gimana banget gitu. Atau mungkin mengaruh, saya salah, siapa tahu. Oke, tapi kita akan langsung ke soalnya aja. Maskapai penerbangan A memiliki 3 jadwal penerbangan di Bandara X. Pada tabel dan diagram alur berikut terdapat informasi tiket dan biaya ekstra. Jadi ini ada jadwal penerbangan, ada 3, ada harga tiket dan jumlah penumpang untuk masing-masing jadwal, serta ada biaya ekstra, ada untuk bagasi, ada hot seat, dan ada asuransi. Dan sebenarnya di soal ini yang penting itu cuman, yang paling penting ya selain tabelnya itu cuman yang di kalimat terakhir, yaitu tingkat keterisian pesawat untuk setiap jadwal pada hari kerja adalah 80% dan pada akhir pekan adalah 100%. Jadi itu kita garis bawahi aja dulu. Bagi kalian yang bingung, hari kerja itu adalah Senin sampai Jumat dan akhir pekan adalah Sabtu Minggu. Oke, kita akan langsung saja ke soalnya. Ini berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dan pilihan yang tersedia pada setiap baris. Jadi benar atau salahnya suatu pernyataan ya. Pernyataan pertama, jumlah penumpang maskapai penerbangan A ke Bandara X pada hari Kamis adalah 432 orang. Hari Kamis adalah hari kerja, jadi terisi 80%. Kita langsung aja, pernyataan satu itu berarti total penumpang dikali 80%. Ini karena nggak ditanya ya jadwal penerbangan yang mana, berarti kita langsung jumlahkan aja semuanya. 180 tambah 200 tambah 160, hasilnya 540. Kalau dikali 80% itu dapat 432. Jadi pernyataan satu benar. Pernyataan kedua, jika 50% penumpang pada setiap jadwal di hari Senin membayar ekstra satu bagasi, penghasilan maskapai yang ada adalah 5,4 juta. Oke, ini juga sama ya, karena kita udah dapat jumlah penumpang di hari kerja, kita nggak harus ngitung lagi. Untuk pernyataan 2 tinggal setengah dari penumpang di hari kerja ya kan, 50% itu dikali 25.000 karena harga satu bagasi itu 25.000. Berarti setengah dari 432 atau 216 kalau kita kali adalah 5,4 juta. Jadi untuk pernyataan kedua juga benar. Dan pernyataan terakhir untuk nomor pertama, rata-rata jumlah penumpang per jadwal pada hari Rabu adalah 150 orang. Hari Rabu juga hari kerja, jadi sama-sama 432 ya. Jumlah penumpangnya adalah 432 dan banyak jadwalnya ada 3. Kalau dibagi ini adalah 144. Sayangnya untuk pernyataan terakhir salah, jadi untuk nomor 1 jawabannya benar, benar, dan salah. BBS. Lanjut ke nomor berikutnya. Selisih pendapatan maskapai penerbangan A pada hari Senin dan Minggu tanpa biaya ekstra. Jadi kita disuruh nyari kalau hari Senin itu berapa dan hari Minggu berapa. Sebenarnya untuk soal ini kalian boleh aja nyarinya itu nanti, kan Senin itu hari kerja ya. Berarti kalian hitung dulu di hari kerja itu berapa penghasilannya, lalu di akhir pekan berapa penghasilannya, baru nanti dikurang. Tapi masalahnya dengan cara itu, nanti kalian harus ngerjain 3 kali ya kan, cari di hari kerja, di akhir pekan baru dikurangi. Sementara karena yang ditanya selisih, ya kan, kita itu bisa langsung kurangkan saja persentasenya gitu. Jadi kita ngelihat berapa persen sih penumpang yang berbeda atau selisihnya. 100% dikurang 80% adalah 20%. Jadi selisih di akhir pekan atau di hari Minggu dan di hari kerja atau di hari Senin itu adalah 20%. 20% ini nanti akan kita kalikan ke jumlah penumpang di masing-masing jadwal penerbangan. Dan ini harus kita pisah ya, karena sekarang kita ngitung pendapatan. Jadi ada tiket yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi nanti nggak seperti nomor sebelumnya yang bisa langsung dijumlah semuanya, kita harus
mengalihkannya dengan harga tiket. Oke, berarti selisih pastinya jumlah penumpang di jam 8 itu dikali 20% dan juga dikali harga tiketnya 1 juta, begitupun untuk jam 13 dikali harga tiketnya 900.000 dan jam 18 dikali 800.000. Ini berarti ada 180 ya, yang ini ada 200 dan untuk jam 18 ada 160. Kalau kita hitung 180 kali 20% itu berarti dibagi 5, hasilnya adalah 36, 36 kali 1 juta adalah 36 juta. Ini pun sama, dibagi 5 aja, 40 dikali 900, 36 juta juga, dan untuk yang ini terakhir adalah 32 dikali 800.000, yaitu 25.600.000. Kalau kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 97.600.000. Maaf. Oke, berarti yang pertama jawabannya adalah yang A. Semoga untuk nomor ini juga cukup jelas. Pokoknya yang perlu diperhatikan cuman mengerti bagaimana persentase bekerja dan juga bisa membagi dan mengkalikan bilangan, begitu sih. Sama ya, jangan terkecoh sama soalnya, terutama di sini ada flowchart. Yang ketiga, jika pada hari Minggu 50% dari penumpang memilih ekstra bagasi dan setengah dari sisanya memilih hot seat. Jumlah penumpang yang memilih ekstra bagasi atau hot seat adalah berapa? Lagi-lagi yang penting cuman yang ini sih, ya kan, berapa terisinya, dan karena hari Minggu berarti kita pakai yang akhir pekan. Kita hitung yang bagasi dulu ya. 50% dari penumpang memilih ekstra bagasi karena ini akhir pekan, artinya terisi semua ya. Terisi semua tadi kita sudah hitung, hasilnya adalah 540. 540 dikali 50% atau dibagi 2 adalah 270. Nah, di sini yang harus kalian ingat, setengah dari sisanya memilih hot seat, bukan berarti setengahnya juga, tapi dari sisanya, sisa si bagasi itu dibagi 2 lagi, begitu. Jadi untuk sisanya kan pasti total penumpang di akhir pekan dikurang yang memilih bagasi, atau 540 dikurang 270 atau 270 itu sendiri. Nah, ini baru disetengahin lagi. Jadi hasilnya 135. Jadi bukan setengah atau 50%, ujung-ujungnya itu setengah dari setengah atau 25%, begitu ya. Karena yang ditanya ekstra bagasi atau hot seat, berarti ditambah totalnya adalah 405. Jawabannya adalah 405 untuk nomor yang ketiga. Menurut saya cukup jelas ya. Nomor terakhir, pada hari Minggu 40% penumpang memilih membayar ekstra bagasi dan setengah penumpang sisanya tidak memilih hot seat, tetapi memilih membayar asuransi. Penghasilan maskapai dari biaya ekstranya saja, jadi tidak dihitung dari harga tiket itu berapa. Oke, lagi-lagi yang perlu diperhatikan sih cuman ya yang ini ya, selain tabel. Akhir pekan di hari Minggu, berarti kita pakai yang akhir pekan ya. Dan juga pertama kita bisa cari berapa yang memilih ekstra bagasi, yaitu 40% dari penumpang. Tapi kita nggak bisa langsung totalin semuanya seperti nomor sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada 5%, ada persentase dari harga tiketnya. Mungkin untuk yang bagasi itu kalian bisa langsung jumlahkan semuanya, tapi tidak untuk yang hot seat maupun asuransi, begitu. Jadi untuk yang nomor ini, untuk jadwal per jadwal itu harus kalian pisah. Nanti kalian akan mengerti sendiri mengapa harus dipisah gitu. Berarti untuk jam 8, pastinya jumlah penumpang di jam 8 dikali 40%, begitupun untuk jam 13 dan jam 18. Ini masing-masing jumlahnya. Kalau misalkan kita kali 40%, dia jadi 72, ini jadi 80, dan ini jadi 64. Nah, sekarang tadi yang kita katakan, setengah penumpang sisanya memilih membayar asuransi, dan dia tidak memilih hot seat gitu. Jadi, untuk jam 8 di asuransi itu sisa dari jam 8-nya bagasi dikali setengah lagi. Begitupun untuk jam 13 dan 18, atau begini ya rumusnya. Jadi jam 8 disesuaikan aja dengan yang jam 8, begitupun jam-jam seterusnya. Berarti penumpang akhir pekan ini ada 180, 200, dan 160, dan juga untuk masing-masing yang memilih bagasi itu adalah 72, 80, dan 64. Kalau dihitung adalah 108, 120, dan 96, semuanya dibagi 2, ini dapat 54, 60, dan 48. Nah, ini dia mengapa kita harus memisahnya, karena nanti kalau misalkan kita gabungkan juga, dia nanti 5%-nya harus dari harga tiket, berbeda-beda gitu. Jadi untuk tiap jadwal yang asuransi itu harus kita pisah.
Tapi untuk yang bagasi, karena dia cuma nambah 25.000, ini kalau mau kita jumlahkan lagi juga nggak apa-apa. Ya, jadi total penumpangnya kalau kita hitung, dijumlahkan semua, itu adalah 216, dan tinggal dikali 25.000, atau 5.400.000. Jadi itu yang didapatkan dari biaya ekstra untuk si bagasi. Berbeda dengan yang asuransi, untuk yang asuransi harus kita pisah. Berarti 54 ini dikali harga tiket di jam 8, dikali 1%-nya gitu ya kan, karena ini untuk asuransi. Begitupun untuk jam 13 dan jam 18. Ini kita tinggal isi aja masing-masing harga tiket 1.900.000 dan 800.000. Kita hitung berarti dapat 10.000, 9.000 dan 8.000. Ini kalau kita hitung dapat 540.000, yang ini juga 540.000, dan yang paling bawah adalah 384.000. Dan ini kalau kita total hasilnya 1.464.000. Nah, di sini saya bertemu dengan suatu masalah ya. Karena saya cukup bingung cara mengartikan soal ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di soal, setengah penumpang sisanya tidak memilih hot seat tetapi memilih membayar asuransi. Jadi mereka tidak memilih bagasi dan tidak memilih hot seat tapi memilih asuransi. Begitu ya, semoga tidak bingung. Tapi tidak ada indikasi sisanya itu harus memilih hot seat. Jadi ada yang pilih bagasi nih, ada yang tidak pilih hot seat tapi pilih asuransi. Nah, sisanya gimana? Tidak dikatakan dia harus memilih hot seat. Dan berdasarkan flowchart pun, kita boleh kok nggak milih semuanya gitu. Sedangkan, jika kita menggunakan kalimat yang ada di soal aja, 5.400.000 ditambah 1,464 ini kan nyampe 11 juta aja enggak ya. Jadi saya nggak tahu di sini apakah berarti yang tidak termasuk keduanya ini juga harus memilih hot seat, atau ini memang ada kesalahan kunci jawaban. Tapi kita akan coba untuk menyesuaikan dengan kunci jawabannya saja dulu. Jadi untuk Abian mungkin bisa dikonfirmasi di kolom komentar apakah yang tidak memilih bagasi maupun yang tidak memilih asuransi harus memilih hot seat atau tidak. Ini flowchartnya karena tidak dipakai, saya hapus ya, saya izin hapus. Dan untuk menghitung jumlah penumpang yang memilih hot seat berarti tidak sulit ya jadinya, karena kan tadi yang memilih bagasi 40%, dari sisanya setengah milih asuransi, berarti setengahnya juga milih hot seat. Atau dalam kata lain, jumlah penumpang yang milih hot seat sama dengan yang milih asuransi. Tadi kita udah ngitung ya, untuk jam 8 itu ada 54, untuk jam 13 ada 60, dan 18 ada 48. Harganya pun sama, yang berbeda cuman persentase dari harganya saja. Ini kalau kita hitung masing-masing dapat 50.000, 45.000, dan 40.000. Kalau kita hitung ini dapat 2,7 juta, ini juga 2,7 juta, dan yang terakhir ada 1.920.000. Kita jumlahkan 7.320.000. Nah, kalau kita sudah memiliki ketiga biaya ini, baru ya, setelah kita tambahkan bagasi itu 5,4 juta, asuransi 1.464, dan hot seat 7.320. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya 14.184.000 rupiah. Di sini baru kita mendapatkan solusi. Tapi lagi-lagi, saya nggak tahu, mungkin saya yang ada yang salah, atau dari Abian bisa mengonfirmasi di kolom komentar. Kalau dari soalnya saja sih, pokoknya yang tidak memilih hot seat itu memilih asuransi gitu. Bukan berarti kalau nggak pilih dua-duanya harus terpaksa pilih hot seat juga. Berdasarkan flowchart pun boleh tadi yang nggak milih yang mana-mana. Tapi mungkin ada solusi lain. Saya ada yang salah, kalian bisa coba koreksi di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.